Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat selalu ya Ibu. Insya Allah sehat Insya selalu. Allah. Begini Ibu, hari ini kami calon guru penggerak angkatan 5, saya Sri Purnamawati dan Bapak Joni Sitorus akan mengadakan sedikit wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi kami mohon izin waktunya Ibu sebentar mengganggu di sela-sela kesibukan Ibu. Begini Ibu, seperti yang kita ketahui bersama sebagai seorang pemimpin, pastinya Ibu setiap hari dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dan kemudian Ibu juga harus mengambil keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kadang-kadang ada nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan yang kita pelajari sebagai sebuah dilema etika di mana kedua nilai adalah benar dan satu lagi adalah rujukan moral itu antara benar lawan salah. Jadi kita harus bisa untuk membuat keputusan benar atau salah. Kami akan mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu Sripur dan Pak Joni, saya mencoba menjawab pertanyaan yang ini ya. Dari pertanyaan Bu Sripur, saya mencoba menjawab saat saya menghadapi paradigma dilema dari berbagai kasus yang ada di sekolah. Saya dapatkan dan saya klasifikasikan seperti situasi ada individu lawan masyarakat atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau trust versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Lalu yang terjadi ketika saya harus membuat keputusan antara benar dan salah seperti itu tadi, saya mengambil cara dengan mengidentifikasi kasus, menggunakan skala prioritas, kepentingan umum, kebermanfaatan bagi banyak pihak, terutama untuk kemajuan pendidikan. Dan saya juga berharap pula saya mampu bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Luar biasa jawaban Ibu. Jadi Ibu melihat dari 4 paradigma ya Ibu, ada antaranya keadilan, lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Terima kasih Ibu, jawaban luar biasa. Izin melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama memiliki nilai kebajikan? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Memang ini bermain moral sekali ya, sangat harus sangat bijak. Baik, saya coba menjawab Bu. Pengambilan keputusan yang dilakukan sebagai kepala sekolah dapat dilihat dari proses tujuannya. Alternatif solusi, menentukan kriteria pemilihan solusi, dan implementasi keputusan. Dalam tataran proses, pengambilan keputusan dilakukan dengan mengundang kehadiran guru atau siapapun, tergantung subjek masalah dan objek masalah. Untuk selanjutnya memaparkan permasalahan terkait dengan keputusan yang akan diambil. Pertimbangan dalam pengambilan keputusan antara lain mencakup keterbatasan waktu dan kondisi. Ini selalu harus saya pantau karena memang saya seringkali ini menggaungkan istilahnya kita itu harus on terus. Ya. Kemudian implementasi pengambilan keputusan dilaksanakan melalui legalitas keputusan, rancangan operasional, pengawasan, dan evaluasi. Sosialisasi keputusan dari kepala sekolah khususnya akan dijelaskan secara terbuka kepada seluruh stakeholder sekolah untuk dapat dilaksanakan sesuai rencana. Jadi seperti itu, akan ada kebijakan yang harus sama-sama kita jalankan. Betul sekali ya Pak Joni ya, jawaban Ibu sangat luar biasa. Jadi
dari awal dilihat dari proses dan tujuannya untuk kemudian dicari alternatif solusi dan terus menggaungkan gitu. Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Baik, saya coba uraikan dulu ya. Keputusan berarti hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara nyata, real gitu ya. Keputusan dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu dari lebih alternatif pilihan. Pasti hasil dari musyawarah, kita pasti banyak alternatif pilihan. Pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan paling tepat. Dasar pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah ini diantaranya dengan analisis SWOT, strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan ancaman, pengambilan keputusan dan evaluasi dari setiap keputusan. Ini tentu saja harus terus diolah. Kita fleksibel, tergantung dari masalah yang ada dan solusi yang harus diambil. Jadi proses hasil akhir dan dilakukan secara nyata dengan menganalisis berbagai fakta, informasi atau data, mencari yang paling baik, salah satunya dengan menggunakan analisis SWOT. Betul. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya paparkan dahulu apa itu dilema etika ya. Itu situasi yang dihadapi seseorang mengenai keputusan perilaku yang layak harus dibuat. Jadi kita semua seringkali menghindari memberikan umpan balik yang negatif atau mengungkapkan pendapat orang lain tidak akan suka. Biasanya kita kan kalau mengungkapkan sesuatu itu yang negatif orang lain siapapun terus nggak suka. Saya kan maunya yang bagus. Menurut pendapat saya pasti bagus gitu kan ya. Nah, karena berupaya peduli tentang perasaan orang atau kita tidak ingin menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita sebagai pimpinan jangan sampailah menyinggung perasaan orang lain. Kita hargai keputusan mereka tetap. Namun kalau dengan tidak jujur berarti tidak menghormati. Jadi kita harus bermusyawarah kembali, ambil yang terbaik, ide saran dari mereka, gitu ya. Kuncinya adalah dengan berbagi informasi negatif atau tidak setuju kepada orang lain dengan cara tetap berkomunikasi secara hormat. Baik. Jadi intinya berusaha memberikan umpan balik yang baik, tidak menyinggung, peduli dan selalu dengan penuh rasa hormat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Joni. Ya, mohon izin ya Bu. Tadi sekilas saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan, ternyata prinsip yang Ibu sudah sampaikan itu sangat luar biasa. Ibu berbasis juga kepada hasil akhir dan berbasis juga kepada rasa keadilan. Itu ada prinsip pengambilan keputusan. Ya. Mohon izin Ibu melanjutkan. Nah, dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, pasti Ibu menghadapi beberapa tantangan ya Bu. Apa saja sih Bu tantangan yang mungkin Ibu alami pada saat mengambil keputusan? Baik Pak Joni, saya mencoba menjawab nih. Selama ini yang terjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika bagi saya menghadapi paradigma dilema berbagai kasus seperti yang di awal saya jelaskan. Individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Seperti itu harus terus diramu, diolah, yang tadi saya katakan harus selalu paham. Oh iya, Seperti itu. Oke. Saya lanjut ya Bu. Silakan. Ya, dalam mengambil keputusan, Ibu itu membuat jadwal tertentu nggak Bu, atau menyelesaikannya di langsung di suatu tempat, atau Ibu pernah merencanakan waktu untuk membuat suatu jadwal seperti itu? Yang saya lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang mengandung dilema ini, dari dilema etika yang saya hadapi diantaranya dengan analisis SWOT. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Permasalahan saya selesaikan dengan bermusyawarah berdasarkan bidang dan kasus serta sumber masalah itu, lalu mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menyelesaikan masalah,
dengan bermusyawarah dari setiap bidang dengan langkah akhir pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu bukan keputusan saya pribadi, saya bagian ketuk palu. Mengapa? Karena bagian-bagian semua yang ada di sini lebih tahu, lebih mengerti tentang lingkungan. Jadi saya harus menyesuaikan dengan keputusan yang harus saya ambil. Ya, itu kalau kita lihat dari bentuk dan prosedurnya ya Bu. Iya. Kalau kita lihat dari segi jadwal, pernah nggak sih Bu dalam membuat suatu keputusan Ibu merencanakan jadwalnya dulu? Mungkin ini nanti deh saya jadwalkan hari Rabu atau kapan seperti itu Bu. Iya, saya pernah tergantung situasi kondisi ya, Iya. keputusan yang harus saya ambil. Ada yang respon langsung responsif, ada yang harus saya jadwal. Jadi tergantung dari masalah yang ada. Oh ya, terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya Bu, kemungkinan kan dalam mengambil keputusan itu ada aja faktor-faktor yang mendukung kita ya Bu selama membuat keputusan. Di sini Bu, saya menanyakan faktor apa saja sih yang selama ini bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Banyak sekali faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Intinya adalah tim manajemen sekolah. Yang pasti seluruh stakeholder juga sangat membantu saya untuk mengambil keputusan ini. Karena seperti saya uraikan sebelumnya bahwa semua yang ada di sini lebih tahu dan mengerti lingkungan di sini. Saya mengambil keputusannya jadi lebih objektif. Jangan terlalu subjektif. Ini membahayakan bagi perkembangan selanjutnya untuk pengambilan kebijakan dan banyak hal lainnya yang akan kita ambil. Berarti salah satu faktor yang paling mendukung adalah kolaborasi ya Bu? Betul sekali. Saya selalu mengutamakan kolaborasi. Stakeholder. Betul sekali. Baik Ibu, untuk mengakhiri wawancara kita ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah kita sampaikan dan Ibu sampaikan juga, kira-kira nih Bu, pembelajaran apa sih yang mungkin Ibu dapat petik dari pengambilan keputusan dalam situasi dilematika? Baik Pak Juni, Bu Fikur, pada prinsipnya kita semua dituntut untuk terus belajar. Sangat ya. Belajar itu jangan tadi sudah saya dapat ya sudah belajar saya sampai di sini. Tapi terus berproses, terus belajar. Pembelajaran yang saya dapat di sini dari keputusan dilema etika ya yang saya dapatkan, saya semakin jauh ke depan mementingkan kepentingan umum daripada golongan. Kemudian lingkungan kerja semakin kondusif, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin tinggi, dan sekolah memiliki vision untuk dijadikan contoh bagi siapapun. Itu harapan saya, dan ini tentunya bukan saya sendiri yang menjalankan, tapi tim dari SMP Negeri 73 ini semuanya bekerja, di semuanya memiliki vision yang bisa dicontoh oleh lingkungan semuanya, minimal oleh para siswa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Biasa sekali ya Pak biasa. Juni. Semoga SMP 73 semakin jaya ke depannya, Amin. semakin maju menjadi sekolah Amin. yang lebih baik dan menghasilkan anak bangsa yang sangat berkualitas. Amin. Sekali lagi Ibu Mul, saya dan Pak Joni mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf dan sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah baik dan sehat selalu kabarnya ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak sebentar saja, tidak lama, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mulai bertanya ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama Pak, sejauh ini nih Pak, selama Bapak menjabat, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan tingkah laku seseorang. Tingkah lakunya setiap ada kegiatan atau dalam acara sehari-hari. Dari itu kita tahu bahwa mereka melakukan perilaku yang
Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi dengan memperhatikan tingkah laku kita bisa mengidentifikasi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Ini sebenarnya dilema bagi kita. Keputusannya sama-sama baik dan sama-sama menguntungkan. Dalam hal ini kita harus memilih mana yang lebih untuk kemajuan sekolah, mana yang tidak. Jadinya kita ambil kebijakan atau kebijakan yang menguntungkan dan untuk kemajuan sekolah kita. Oke, berarti paradigmanya antara individu dan kelompok ya Pak. Ya, mana yang lebih banyak manfaatnya untuk kelompok yang lebih besar, itu yang Bapak ambil sebagai keputusan yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Nah, dalam hal ini tentu kita memiliki kerja kelompok tim. Kita undang, kita kumpulkan satu tim dan diskusi bersama-sama. Kita ambil keputusan yang mana yang paling tepat. Itulah kita pendapat pada yang tim. Oke, luar biasa Bapak, berarti dengan kolaborasi ya Pak, ya, Kolaborasi, berbicara ya. dengan tim, jadi tidak mengambil keputusan secara sendiri ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambil keputusan kita harus musyawarah dengan tim manajemen yang selengkapnya, sehingga keputusan itu dapat yang lebih akurat dan bermanfaat bagi perkembangan sekolah. Oke, ketika mengambil keputusan ini kan biasanya ada hambatan tantangan ya Pak. Biasanya nih hal-hal apa sih Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika melakukan pengambilan keputusan? Tentunya setiap keputusan pasti ada tantangan dari teman-teman yang lain. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tentunya kita harus berlapang dada dan kita juga harus memberi kesadaran kepada orang yang selalu menentang keputusan yang kita ambil dan diberi arahan supaya mereka setuju dengan untuk perkembangan sekolah. Oke, berarti tidak dengan memaksa ya Pak. Ya. Kalaupun pendapat kita tidak diterima, kita menerima dengan lapang dada. Lapang dada. Oke, baik Bapak. Untuk penyelesaian suatu masalah pengambilan keputusan ini, apakah Bapak memiliki tata waktu atau jadwal tertentu, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada suatu kasus terjadi? Dalam hal ini kita tidak menentukan atau tidak membuat jadwal. Kita hanya kalau ada kasus langsung ditangani, tentunya tidak di tempat, kita bawa ke satu ruangan dan kita diskusikan dengan banyak lainnya sehingga masalahnya bisa terurai. Oke, jadi tidak ada tata waktu tertentu ya Tidak Pak, ada tapi waktu. Bapak akan mencari waktu yang tepat dan tidak di depan umum ya Umum, Pak ketika ya. menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika. Ketika melakukan pengambilan keputusan tentunya kita membutuhkan seseorang atau faktor-faktor untuk membantu kita ya Pak agar lebih mudah. Oh ya, betul. Oke, bisa Bapak sampaikan adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu Bapak dalam hal ini? Tentunya untuk mencegah masalah kita perlu orang lain, perlu pendapat orang lain. Jadi kita mengumpulkan tim manajemen atau teman sejawat untuk mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan itu tepat sasaran. Oke, baik Bapak, luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Selama saya dalam perkembangan ini, tentunya kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Oke. Ya, harus kita bekerjasama dengan yang lain. Kita tidak boleh egois dan minta pendapat orang lain supaya hasilnya puas dan akurat.
Oke, baik Bapak. Jadi pembelajaran adalah tidak mengambil keputusan sendiri, kita harus koordinasi, kolaborasi dengan orang lain agar hasil yang dihasilkan menjadi akurat dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik Pak Sanam, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak semakin sukses dalam pekerjaan dan sehat serta bahagia selalu. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.